memutuskan bahwa pemilu ini bukan pemilu yang baik, ini adalah pemilu yang curang. Ya, menurut Anda, mengapa gerakan dari yang Anda lakukan saat ini menjadi sangat penting sekali? Saya kira sangat penting untuk siapapun terus-menerus menyuarakan bahwa ada kecurangan. Saya ingin membandingkan dengan masa Orde Baru. Nah, saya waktu itu juga sudah menjadi aktivis. Di dalam masa Orde Baru itu kami itu dibungkam, ya. Kami mendirikan Aliansi Jurnalis Independen atau banyak seniman dibungkam dengan cara yang keras. Tidak boleh bersuara. Nah, sekarang ini sesungguhnya kami bisa bersuara, ya. Para guru besar bersuara. Para seniman bersuara. Guru besar dari banyak sekali kampus, ya. Itu kan sebetulnya suatu wibawa yang masih bisa kita percaya ya, guru besar itu mewakili netralitas dan ilmu independensi. Semua sudah bicara, tapi tidak didengarkan. Pemerintah, KPU dan pemerintah berjalan seolah-olah tidak ada suara. Jadi kita bersuara tapi suara itu diabaikan. Jadi yang terjadi sekarang adalah pengabaian suara rakyat. Nah, Mbak Ayu, perspektif seperti apa yang Anda sampaikan hari ini sehingga Anda yakin perspektif yang Anda kemukakan ini dapat menjadi bekal para hakim dalam memutuskan perkara PHPU 2024 ini? Kami menyatakan bahwa kami tidak berhenti meskipun kami seperti diabaikan, rakyat seperti diabaikan, tapi sebetulnya kami tidak berhenti dan harusnya pemerintah dan kita semua melihat bahwa kami tidak ingin melakukan jalan-jalan yang anarki juga kan. Jadi kami warga yang baik, patuh, ada satu kemungkinan hukum tertentu kita coba jalani. Jadi saya percaya bahwa hakim itu masih punya hati nurani, ya. Jadi kami betul-betul ingin menyuarakan, mengetuk, dan kami berharap akan lebih banyak lagi orang yang menjadi amicus curiae juga untuk menyatakan bahwa pemilu ini dipenuhi kecurangan yang terstruktur, sistematif, dan masif. Itu bisa dilihat kalau kami banyakkan seniman memang terbuka matanya itu pada keputusan Mahkamah Konstitusi untuk kasus 90 ya, yang meloloskan atau memungkinkan Gibran menjadi calon wakil presiden. Tetapi sebetulnya setelah itu kita baru terbuka juga matanya bahwa ada banyak kecurangan-kecurangan yang sudah terjadi sebelumnya. Tidak hanya di pemilihan presiden, tetapi juga di pemilihan umum legislatif. Jadi ada banyak pelanggaran-pelanggaran yang sudah dituliskan oleh para ahli hukum dan oleh para mantan Mahkamah Konstitusi dan mantan KPU sendiri. Tapi banyak sekali. Mbak Ayu, kalau Anda sendiri sebagai seorang penulis, sastrawan begitu ya, bagaimana Anda melihat sebuah kecurangan yang Anda anggap sebagai kecurangan selain dari pelolosan Gibran Rakabuming Raka yang menurut Anda cukup berdampak terhadap pemenangan paslon nomor urut 2? Ya, misalnya bansos. Ya. Jadi ada banyak sekali kecurangan yang tidak, makanya saya bilang tidak hanya pada aturannya, tapi misalnya penggunaan bansos lah. Itu menurut saya udah jelas-jelasan di depan mata. Menteri Sosialnya juga mengatakan bahwa sekian persen itu tidak di bawah Menteri Sosial, dan itu ada banyak sekali pelanggaran administratif ya sebetulnya ya, harusnya dikeluarkannya targetnya kepada siapa, ini kok diberikannya pada waktu dan target yang tidak memenuhi syarat administratif yang seharusnya sebenarnya. Jadi ada banyak sekali. Belum lagi kita nanti melihat sebetulnya itu yang detail-detailnya sudah disampaikan oleh para pihak yang sudah mengajukan kasus ini ya. Saya kira soal detail bisa dilihat di situ. Tapi saya sebagai seniman, katakanlah orang bertanya soal kebebasan ekspresi. Sebenarnya kebebasan ekspresi tidak ada gangguan sebenarnya kan? Sejauh ini belum ada gangguan yang sudah ada gangguan kecil-kecil. Misalnya pengalaman saya membuat di tempat saya bekerja di Komunitas Tuan Kayu, kami satu kali membuat diskusi yang kritis mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi dan langsung akun YouTube kami hilang. Ya, tapi tentu saja ini siapa yang menghilangkan kita tidak bisa menunjuk. Memang akhirnya kita bisa meminta. Dan Anda menduga itu karena bentuk kritisisme Anda? Saya kira iya.
dari waktu jadi akun YouTube Utan Kayu itu sudah ada bertahun-tahun, Ya. ya, tidak pernah mengalami penghilangan. Tetapi terima kasih. Ini surat surat penyerahan, Pendaftaran tadi ya? surat penerimaan. Jadi tidak pernah mengalami penghilangan dan kami bicara mengenai filsafat, mengenai macam-macam. Hanya kasus itu begitu kami bicara soal keputusan Mahkamah Konstitusi yang kritis, kita kritis tentang itu langsung hilang. Ya, jadi dan pada saat itu bukan cuma satu akun yang hilang. Saya juga melihat beberapa teman yang kritis kepada pemerintah pada periode itu, Oktober itu, banyak yang hilang. Tentu saja kita tidak bisa menyebut yang menghilangkan adalah departemen atau apa, tidak bisa. Mereka juga orang main dengan cara yang lebih canggih juga. Tapi cara-cara intimidasi ini mulai ada, ya. Dan kalau ini dibiarkan, cara-cara intimidasi itu akan mulai meningkat lagi. Resikonya. Ya. Anda melihat peradilan PHPU 2024 itu tentu saja bukan yang pertama, ya. Pemerintahan yang lalu juga ada gugatan seperti ini, dan tentu saja tidak ada bentuk hukuman. Amicus curiae. Untuk hukuman begitu ya. Untuk hukuman apapun gerakan amicus curiae seperti ini. Nah, menurut Anda, kenapa Anda cukup optimistis begitu ya? Bahwa gerakan amicus curiae ini dapat meskipun sedikit kita dapat mempengaruhi keputusan Hakim MK nantinya. Kita tuh tidak punya pilihan selain menjadi optimistis. Karena saya orang Indonesia, saya tidak boleh ngomong saya pesimis. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan apa yang kita anggap benar. Ini pertanyaan dari zaman Soeharto juga dulu. Waktu anak-anak mahasiswa kami melawan Soeharto ketika itu juga dibilangin, ngapain kamu kan ngelawan tembok. Ya. Tapi kan Soeharto akhirnya jatuh juga. Jadi kita nggak boleh pesimistis. Optimistis atau pesimistis itu sebetulnya bukan masalah kami. Masalah kami adalah mengatakan apa yang menurut kami harus dikatakan dan benar. Dan sebetulnya kenapa kita harus mengatakan yang benar ini? Karena kita pengen membangun Indonesia yang baik. Kita pengen membangun Indonesia di mana semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk mengekspresikan atau mengaktualisasikan dirinya. Kalau kasus kemarin kan tidak bisa itu. Sekarang kita bisa lihat bahwa tidak bisa semua orang, kalau kita biarkan sistem yang terjadi sekarang, kita tidak bisa membayangkan bahwa semua orang bisa membayangkan dirinya menjadi calon bupati, calon wali kota, calon presiden, kalau tidak punya backingan. Kalau kita membiarkan sistem yang ini, kita mengatakan pemilu 2024 itu baik-baik saja, kita membuka ruang pada nepotisme. Anda artinya ada sedikit pesimistis bahwa ketika pemerintahan ini akan berjalan, nantinya pemilihan yang lain, pilkada dan yang lain-lain itu juga akan dipengaruhi. Permainan yang baik akan mempengaruhi semua permainan di level sistem yang baik. Jadi saya kira pusat itu sama-sama bergerak ya, tapi kalau pusat main curang itu daerah juga akan main curang. Pasti akan begitu. Anda meyakini itu? Ya, saya sangat yakin. Kalau korupsi dibiarkan di pusat, itu di bawah akan lebih parah. Baik. Jadi itu yang saya khawatirkan adalah bahwa, jadi sebetulnya begini, sebenarnya tidak hanya pusat daerah, tapi kalau kita membiarkan di daerah juga pusat, ini sebuah dinamika ya antara hubungan pusat dan daerah. Ya. Tapi yang saya mau katakan adalah kalau kita membiarkan suatu sistem itu jelek berjalan dan kita mengatakan itu bagus, itu nggak stop di situ. Baik. Itu akan menjalar kemana-mana. Baik. Dan kita akan, Indonesia yang kita perjuangkan, jatuh bangun itu akan jatuh lebih dalam. Baik. Kalau kita biarkan. Baik. Terima kasih banyak Mbak Ayu, dan kita masih akan terus mengikuti bagaimana jalannya sidang hari ini, sidang ketiga PHPU 2024, dan harapannya semoga saja nantinya hasil yang dikeluarkan oleh Dewan Hakim, Majelis Hakim ini di MK tentu saja memberikan rasa keadilan buat kita semua, rakyat Indonesia, begitu ya, Mbak Ayu ya? Betul sekali, terima kasih.